yang baru nanti akan diajarkan, misalnya yang belum pernah diajarkan sebelumnya, tidak perlu. Jadi Bapak Ibu mengajar materi yang pernah disampaikan Bapak Ibu sebelumnya. Jadi tidak perlu mengadakan yang malah jadi nanti meragakan Bapak Ibu semua. Gitu ya. Nah, seperti yang sudah kami sampaikan di awal di kontrak, Bapak Ibu kami beri waktu tidak lebih dari 15 menit untuk mengajar. Monggo diatur bagaimana Bapak Ibu membuka, kemudian memberikan materi dan menutup pembelajaran. Saya yakin waktu 15 menit ketika kita sudah terbiasa mengajar 100 menit 2 kali 50 menit untuk 2 SKS itu sangat kurang. Jadi paling tidak ini sebagai apa ya, pembelajaran mikro gitu ya, sehingga ini simulasi ketika kita membelajarkan di kelas yang sebenarnya. Sampai di sini mungkin ada tanggapan Bapak Ibu? Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, monggo kita coba nonton teknisnya. Bapak Ibu kami undang nanti mungkin 3 pemaparan terlebih dahulu, baru nanti kita diskusikan bersama. Nanti ya 3 paparan dulu, nanti setelah itu kita diskusikan bersama. Mungkin nanti kita break untuk isoma, kemudian setelah break kita lanjutkan lagi dengan model yang kurang lebih. Ada tanggapan Bapak Ibu? Mungkin ada pemberitahuan 5 menit pertama, 5 menit kedua, 5 menit ketiga. Monggo, nanti teman-teman saja. Atau kira-kira saya bisa dibantu untuk timer gitu ya, kira-kira 15 menit. Jangan 5 menit pertama. Enggak, maksudnya kira-kira biar tahu Pak, maksudnya kira-kira 3 menit Pak. Oh, gitu ya. Kurang 5 menit gitu aja ya Bapak Ibu ya. Waktu kurang 5 menit supaya Bapak Ibu bisa menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan. Gimana Bu? Tadi katanya mau berarti untuk 15 menit itu hanya mengajar atau kita sudah semua berkuliah, sudah semua tahapan? Semua tahapan, gitu? semua tahapan 15 menit. Jadi tidak usah semua materi disampaikan semua kan, Bu. Kemudian tadi untuk yang 3 di akhir itu evaluasi. Feedback. Jadi 3 orang maju berurutan, kemudian setelah itu kita diskusikan untuk feedbacknya, begitu ya. Nanti berikutnya juga 3 lagi maju, kita atau nanti yang terakhir karena ini 10 orang, berarti yang terakhir mungkin nanti 4 orang bisa maju terus kita beri feedback. Bapak Ibu semua di sini karena ini peer teaching, peer itu dari sejawat, jadi Bapak Ibu tetap berkontribusi untuk memberikan tanggapan terhadap teman-teman yang sedang mengajar. Jadi tidak cuma dari kami secara pribadi, tapi tetap kita semua mendiskusikan untuk kebaikan kita bersama. Ngaten Ibu ya, Pak ya. Jadi bisa dianggap bahwa kita ini sedang belajar bersama, berproses bersama. Ngaten. Ada tanggapan nanti Bapak Ibu? Kalau tidak, saya mohon izin akan kami bagikan rubrik. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat, mohon bisa diisi identitas Bapak Ibu karena di sini ada materi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Kan kami secara pribadi tidak begitu memahami, jadi silakan ini kami bagikan kepada Bapak Ibu. Mohon bisa ditulis nama Bapak Ibu, mata kuliah yang akan disampaikan Bapak Ibu, kemudian materi yang disampaikan untuk kelas atau semester berapa. Baik, selamat siang semuanya. Baik, karena masih pagi, kita harus ada ini ya, pemanasan untuk apa? Untuk sebelum pembelajaran. Baik, coba tepuk tangan. Lebih kuat. Untuk kita pramuka gimana? Kalau saya bilang pagi semangat. Oke. Selamat pagi. Pagi semangat. Ya. Kemarin ya, ini semester 3. Kemarin sudah mendapatkan pembelajaran teori kurikulum di semester 1 ya. Semester 1 ini semester 2, benar. Jadi untuk pembelajaran mata kuliah pada hari ini yaitu tentang sosiologi kurikulum. Nah, coba Bapak Ibu ya, coba
isi Menti, masuk ke menti.com, lalu coba isi kode 55490995. Kira-kira apa kata, satu kata saja yang terlintas di benak Bapak Ibu tentang sosiologi kurikulum dihubungkan dengan teori kurikulum yang Bapak Ibu pelajari. Monggo Bapak Ibu. Sudah? Satu kata saja. Ya, sudah ada yang mulai kurikulum sosiologi. Di situ gambarnya ada kota yang diambil dari angle paling tinggi, yaitu keindahan ya. Artinya apa yang menggambarkannya dengan bukan dengan kurikulum? Ada suatu kota yang megah, ada jalan, ada bangunan yang tinggi. Nah itu apa kira-kira? Ada yang menjawab kurikulum, ada yang menjawab sosiologi, ada yang menjawab interaksi sosial. Semakin besar tulisannya berarti semakin banyak yang mengisi dengan kata yang sama, gitu ya. Oke, ada capaian. Oke. Nah, baik. Semester 1 kemarin teori kurikulum. Nah, tentang konsep teori kurikulum itu apa? Kita harus tahu dulu. Ini semua tidak ada yang salah ya Bapak Ibu ya, karena semuanya benar. Tidak ada yang salah. Nah, untuk mempelajari konsep kurikulum, nah, yang pertama adalah lihat gambar di belakang saya ini ada seorang pelari, ada lintasan. Ya. Kurikulum itu adalah dari etimologi adalah kurere dan bahasa Latin, artinya adalah lintasan. Dan kurir artinya kurir pelari. Nah, bisa dianalogikan bahwa seorang pelari yang sedang berlomba dari titik start menuju titik akhir. Mungkin selama ini kurikulum yang dimana Bapak Ibu adalah RPS, silabus, SAP dan lain sebagainya. Ternyata kurikulum itu adalah mengenai ini analoginya, yaitu pelari yang sedang berlari dari titik start hingga ke titik akhir. Nah, artinya adalah selama ibu kuliah, selama ibu bersekolah dari kecil SD, TK, SD hingga S2 ini, Bapak Ibu telah menjalani proses kurikulum. Makanya di CV ada kata kurikulum vitae. Nah itu, ya penyebabnya itu, bahwa ibu telah menyelesaikan dari pendidikan yang paling dasar, paling mudah, dan yang paling sulit. Nah itu dia, itu konsep kurikulum. Lalu kurikulum sosiologi apa? Ada yang tahu? Pak Indra? Kurikulum dilihat dari perspektif sosiologi. Seperti apa ya? Nggak tahu. Mbak Pundani, kurikulum dilihat dari kacamata sosiologi seperti apa? Punya tujuan untuk bisa bermanfaat masyarakat. Ya, betul sekali. Nah, sosiologi, etimologinya adalah sosius berkawan dan juga logos ilmu. Bukan berarti ilmu yang berkawan, tetapi kita mempelajari interaksi manusia di dalam masyarakat. Ya kan? Nah, dalam sosiologi kurikulum ini ada beberapa negara, ya, Cina, Amerika, India, Indonesia, masing-masing memiliki sistem pendidikan tersendiri, tetapi kurang lebih hampir sama dengan dibandingkan dengan Indonesia. Tetapi mengapa sistem pendidikan di negara-negara selain Indonesia ini tinggi, lebih tinggi? Kenapa? Coba. Kira-kira kenapa? Apakah karena biaya pendidikan yang tinggi, sehingga pendidikannya juga bagus, berkualitas? Kemarin ada rilis bahwa sistem pendidikan yang paling tinggi itu yang paling bagus itu adalah India ternyata, bukan Amerika, bukan Cina.
Tetapi di satu sisi seperti paradoks, Cina itu memproduksi buku per tahun 150.000, sangat banyak kalau dibandingkan Amerika. Indonesia masih di bawahnya, sekitar 30 ribuan buku per tahun. Nah, artinya apa? Bukan tidak bisa dilihat dari satu sisi. Sistem pendidikan itu sangat kompleks. Oke? Nah, untuk kurikulum ini, kurikulum perlu kita melihat adalah dari kacamata yang makro. Sosiologi berarti dilihat tidak hanya masalah hasil belajar, tetapi juga aspek sosial, budaya, ideologis, politik, hukum, dan lain sebagainya. Jadi dari kacamata makro kita melihat bahwasanya ada masalah dalam sistem pendidikan kita. Kenapa kita belum bisa menjadi negara maju, sementara negara-negara lain tidak seperti kita merubah kurikulum berkali-kali tetapi bisa maju. Nah, kita gitu ya. Nah, gambaran tadi itu utopia kita ingin menjadi negara yang maju. Katanya apakah Indonesia sudah menjadi negara maju? Belum, masih negara berkembang, masih giat membangun, itu ya. Nah, coba lihat contoh ini. Ini melihatnya bagaimana? Ada berita budaya menyontek mewabah di tengah pandemi COVID-19. Nah, ini yang dilihat dari kacamata sosiologi kurikulum, bahwasannya budaya menyontek itu sedang mewabah dalam pendidikan kita. Nah, pertanyaannya siapa yang mengajari siswa itu mencontek? Kan tidak ada di sekolah yang mengajari siswa itu mencontek. Nah, dari perspektif sosiologi inilah bisa dilihat hal-hal ini yang tidak terlihat. Kalau istilah kurikulumnya hidden kurikulum tersembunyi. Nah, ini siapa yang mengajari anak-anak ini bisa mencontek pada saat pandemi COVID? Kan tentu saja tidak mungkin guru, dosen, ya kan Bapak Ibu? Jadi mereka belajarnya dari mana? Nah, sosiologi yang melihat seperti itu. Nah, ada lagi masalah-masalah lain. Masalah-masalah lain. Ini ada tokoh-tokoh kritis. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat literatur seperti Ivan Illich, Paulo Freire dari Brazil, Henry Girox. Itu tokoh-tokoh kritis. Bahwa masalah-masalah pendidikan itu tidak bisa diselesaikan di dalam kelas. Dan mereka kontra dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Kalau Paulo Freire contohnya kesadaran itu dibagi 3, kesadaran magis, naif, dan juga kritis. Kalau kesadaran magis berarti kita itu miskin karena takdir, tidak bisa mengubah takdir itu. Tetapi kalau kesadaran naif, bahwasanya manusia itu yang menjadi salah penyebab sistem pendidikan kita. Yang ketiga itu kritis, bahwasanya sistemnya yang berawal yang tidak baik, sehingga harus dirubah. Makanya tokoh-tokoh kritis, Paulo Freire, Ivan Illich, dan juga Henry Girox. Ivan Illich membuat suatu istilah baru yaitu deschooling society. Kenapa deschooling? Itu langkahnya dari schooling. Karena schooling itu atau dibikin alirannya schoolism. Itu adalah aliran yang membuat paradigma kita berpikir bahwa pendidikan itu adalah sekolah, bukan belajar. Sekolah itu adalah penjara, rutinitas. Anda datang tadi dari rumah, menyikat gigi, pakai seragam, bawa buku, lalu datang jam 7 baru harus membuka laptop dan mengikuti pembelajaran berjam-jam, lalu pulang. Dan itu rutinitas setiap harinya. Nah, inilah yang disoroti oleh para 3 tokoh kritis ini. Tahapan perkembangan anak usia dini. Misalkan yang perkembangan kognitif. Kalau kognitif itu fokusnya ke bagian kepala ya, jadi ke otak dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kognitif itu lebih menekankan pada upaya bermain yang fokusnya misalkan keterampilan berpikir, kemudian kemampuan berpikir kritis, kreativitas dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang perkembangan bahasa, nah untuk yang bahasa lebih memfokuskan pada keterampilan berbicara ya, berbicara, menulis yang berkaitan dengan tata bahasa. Kemudian perkembangan fisik motorik. Nah, ada juga bermain yang memfokuskan pada perkembangan ini. Kemudian ada perkembangan sosial emosional menekankan pada
apa sih aktivitas-aktivitas apa saja yang bisa menekankan pada perkembangan sosial emosional mereka melalui apa? Misalkan di sini mungkin ada yang dulu pernah main kamu jadi ibunya ya, aku jadi bapaknya misalkan, atau kebalikannya. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk hal itu. Kemudian ada perkembangan seni dan perkembangan nilai agama dan moral. Jadi sebenarnya semua upaya-upaya bermain untuk anak usia dini itu menekankan pada 6 aspek perkembangan ini. Nggak bisa memang kalau bahasa ya berarti bahasa aja Bu, bisa misalkan gitu ya. Tidak bisa, karena 6 tahapan itu harus secara komprehensif berkembang, walaupun memang tidak terus semua menjadi pusat bermain ya, tapi memang ada satu yang bisa menjadi perhatian utama dalam sebuah permainan. Nah, oke, sekarang teman-teman, Ibu minta untuk mencoba memecahkan kasus ini. Teman-teman tahu yang lagi viral dulu ya beberapa waktu lalu ketika ada Ibu Budi dan Bapak Budi yang punya anak balita, kemudian membawa anaknya main jet ski. Pernah ya? Silahkan coba di scan barcode dulu, kita coba memberikan opini teman-teman. Jadi ada sebuah kasus teman-teman, bahwasanya Ibu dan Bapak Budi adalah pasangan muda yang baru dikaruniai seorang anak menggemaskan. Budi Junior namanya. Budi Junior berusia 4 bulan dan memang sedang ungu-ungunya. Nah, untuk memaksimalkan bakat dan potensinya, Ibu dan Bapak Budi mengajak Budi Junior untuk bermain jet ski. Kemudian Ibu Budi mengunggah foto mereka di laman Instagram atau sosial media yang justru menimbulkan sebuah kontra dari publik dan ada juga beberapa yang pro. Silakan coba saudara membuat kelompok, bisa 2 orang aja, kemudian berdiskusi bersama. Lalu coba analisis permasalahan apa? Kok bisa sih? Pertama silakan kemukakan pendapat pribadi saudara tentang kasus yang saya paparkan ini. Lalu diskusikan, kok bisa sih publik kontra ya? Memang ada apa sih masalahnya, di mana sih? Kan senang ya, Evan ya. Nah, tapi kemudian coba kalian kaitkan dengan konsep dari teori yang saudara pahami. Semua sudah bisa men-scan? Sudah. Oke. Butuh berapa menit? 1 menit cukup untuk berdiskusi dengan temannya? Sudah selesai diskusi. Oh, sudah. Mantap, luar biasa, sangat responsif ya, Mas Wahid. Oke. Pakai telepati. Langsung ya. Boleh dibuka HP-nya, teman-teman boleh searching sebentar di YouTube tentang anak membaca gandul, itu sebenarnya langsung keluar ya. Teman-teman sudah? Baik, sudah ya. Kalau sudah, ya sudah disimak baik-baik. Ya, kira-kira ada masalah apa dengan video tersebut? Ada masalah apa dengan anak tersebut? Sudah ya? Ya, kira-kira ada permasalahan apa teman-teman? Ya sudah dimatikan dulu ya. Ya, kira-kira ada permasalahan apa dengan anak yang membaca tersebut? Kosakata dan ucapan berbeda. Ya, antara kosakata dan ucapan berbeda ya, sehingga itu pentingnya kita harus mampu mengidentifikasi metode apa yang perlu kita terapkan dalam mengajarkan membaca permulaan untuk anak sekolah dasar maupun anak di usia kanak-kanak untuk kelas besar ya. Baik. Nah, berdasarkan kasus itu, silakan teman-teman coba
mencoba untuk menganalisis kira-kira metode apa yang sesuai dan juga mengapa teman-teman memilih metode tersebut. Silakan teman-teman bisa ditulis di kertas masing-masing. Nanti kita akan coba diskusikan lebih lanjut. Baik. Sudah ya, silakan jawabannya disimpan terlebih dahulu. Nah, setelah disimpan, nah ini teman-teman tentang membaca permulaan. Jadi mengapa membaca permulaan itu sangat penting? Karena di sini ada sebagai dasar awal dalam anak-anak nanti akan mempelajari materi-materi selanjutnya. Apabila pada saat tahap pertama membacanya terganggu, maka anak-anak akan kesulitan dalam mempelajari baik itu nanti matematika, IPA, IPS maupun mata pelajaran yang lain karena semuanya sekarang berbasis teks, gitu ya. Tadi sebagai pijakan dan juga sebagai melatih siswa untuk gemar membaca. Menetap 2, 5, 3. Yo, yang benar dapat piring cantik ya. Ya, ada 6 teman-teman, ada 6 metode dalam membaca permulaan. Ada metode eja, metode bunyi, metode suku kata, metode kata lembaga, metode global dan juga metode SAS. Nah, apa itu semuanya? Kita coba kupas satu persatu ya. Sekarang ke metode eja. Jadi ini sepertinya yang teman-teman dulu ketika kecil sering diajarkan gitu ya, yang mengeja. Misalkan itu ada huruf B, ada huruf A, berarti digabungkan jadi ba, ba, bu, bu, batu. Misalkan seperti itu ya. Itu saya Pak. Baik. Dan untuk tahapan selanjutnya nanti teman-teman setelah anak itu lancar dalam membaca dengan menggunakan pengejaan, nanti dilanjutkan dengan membaca kalimat. Kita lanjutkan ke metode yang kedua, yaitu metode bunyi. Jadi kalau tadi kita menggunakan huruf, pendekatan huruf, sekarang kita menggunakan pendekatan bunyi. Jadi misalkan huruf B itu dibunyikan terus kalau D, nah itu ya, jadi bisa up atau dan juga up. Misalkan kalau ada kata nani itu en ana, en ini, nani, jadi seperti itu. Bisa dipahami? Baik ya. Baik, kita lanjutkan ke metode yang ketiga, yaitu metode suku kata. Metode suku kata berarti diawali dengan mengenalkan suku-suku kata. Misalkan teman-teman juga pernah lihat ketika kecil ada buku ya, yang ada BA, 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 BI, BI, BU, BI, dan seterusnya. Itu kita menggunakan pendekatan suku kata. Jadi dikenalkan dulu suku katanya, kemudian dirangkai menjadi kata, nanti dirangkai lagi menjadi kalimat. Sampai metode ketiga ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Baik, kita ke metode kata lembaga. Nah, kalau kata lembaga ini diawali dikenalkan dengan namanya saja kata. Berarti diawali dengan kata, kemudian diuraikan menjadi suku kata diuraikan menjadi huruf dirangkai kembali menjadi suku kata dirangkai kembali menjadi kata. Ini adalah metode yang kelima, yaitu metode global. Kalau tadi sebelumnya ada kata lembaga, ini metode global. Metode global cirinya yang pertama adalah menggunakan gambar. Jadi anak dikenalkan gambar dan kalimat sederhana terlebih dahulu. Setelah itu nanti kalimatnya akan dicoba diuraikan menjadi kata menjadi suku kata, dan suku kata nanti menjadi huruf, tapi tanpa dirangkai kembali. Jadi cukup dikenalkan dengan gambar, kalimat sederhana, dan diuraikan saja. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah metode SAS atau struktur analisis sintaktik. Ini secara garis besar seperti ini. Jadi lebih mengarah ke lebih melengkapi dari metode-metode sebelumnya. Jadi ada gambar dan kalimat sederhana, kemudian kalimat kemudian diuraikan menjadi kata diuraikan menjadi suku kata menjadi huruf dirangkai kembali menjadi suku kata, dirangkai kembali jadi kata dan kalimat. Ada yang mau mencoba membaca menggunakan metode SAS? Boleh angkat tangan. Ada, silakan Mbak Umi. Ini mama, ini
Jadi dalam pengajarannya teman-teman itu dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu kelas gitu ya. Jadi bukan satu anak membaca tidak, tetapi gurunya adalah sebagai pemandunya. Ya, jadi nanti guru memandu, nanti anak-anak mengikuti. Caranya seperti itu ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pada habis liburan 1,5 bulan tuh. Oh, kurang ya. Gimana awal liburannya? Masih terbawa di sini atau udah mulai aku kuliah lagi, soalnya pasti materinya baru gitu. Oh, pengen ketemu saya, alhamdulillah. Nanti kita diskusi di kantin ya. Gimana perasaannya hari ini? Pertama kali masuk setelah libur 1,5 bulan. Kalau kemarin semester kemarin kan masih excited gitu ya, mulai berkenalan dengan teman-teman gitu. Setelah lama banget gak ketemu teman-teman karena pandemi. Dan satu tahun bersama teman-teman, terus sekarang di semester ini teman-teman hadir lagi setelah libur 1,5 bulan. Gimana? Kalau milih libur apa milih kuliah? Libur. Oh, libur. Oke, kalau gitu karena kayaknya belum panas gitu ya, belum panas katanya. Jadi materi kali ini ringan-ringan aja. Nanti materi beratnya dibaca sendiri ya. Jadi saya udah share bahan ajar untuk bukunya saya udah share di Elena teman-teman. Begitupun dengan RPS-nya. Untuk kontrak kuliah sama ya, seperti dengan yang sebelum-sebelumnya. Teman-teman akan dapat dispensasi keterlambatan selama 15 menit, masih sama. Kemudian harus tetap disiplin dalam mengumpulkan tugas karena begitu tidak terkumpul pada hari ditetapkannya maka dianggap tidak mengumpulkan. Gitu? Sampai di sini bisa dipahami terkait kontrak kuliah kita? Oke, kita lanjut ya ke materi ya. Hari ini kita akan sedikit diskusi tentang pengertian dan ruang lingkup psikologi sosial. Semester kemarin teman-teman udah dapat materi tentang sejarah aliran psikologi. Kemudian hari ini salah satu alirannya akan kita bahas yaitu psikologi sosial. Nah, untuk tahu biar teman-teman tahu gitu ya. Saya juga tahu psikologi sosial itu apa gitu. Boleh dibuka www.menti.com. Next slide. Oke. Kalau udah ketemu, silakan kodenya diisikan 48504768. Sudah? Ya? Ya? Bisa nggak? Ada yang sudah bisa masuk? Oke. Silakan tuliskan 2 kata saja kalau misalnya teman-teman dengar yang namanya psikologi sosial. Apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman? 2 kata aja. Gak bisa kayak di sini ya, saya lihat sendiri ya. Ada perilaku masyarakat. Ada tentang psikologi, cara bergaul, hubungan masyarakat, kepribadian diri. Ada lagi, ini baru berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pendapat. Empati orang lain. Interaksi sosial. Masih ada lagi? Sambil menunggu, jadi sebenarnya mau belajar apa ya Bu tentang psikologi sosial ini. Jadi kalau hari ini saya bilang belajarnya yang ringan-ringan aja deh gitu ya. Nah belajarnya hari ini kita tetapkan di pengertian aja dulu gitu ya. Biar teman-teman punya gambaran yang namanya psikologi sosial itu seperti apa sih. Sehingga nanti kalau teman-teman ditanya, kok belajar psikologi sosial? Apa sih kui gitu ya? Apa sih itu gitu ya? Teman-teman kemudian bisa menjelaskan. Dan teman-teman mengerti ruang lingkup serta konsepnya. Apa-apa saja sih sebenarnya yang kemudian ada di dalam psikologi sosial, ya? Oke, sudah. Ada perilaku masyarakat, ada interaksi sosial, kepribadian diri, psikologi, cara bergaul, hubungan masyarakat, empati orang lain. Semua benar. Intinya sebenarnya adalah ini.
download dan dibaca. Kalau misalnya lebih suka buku, saya nggak suka e-book, saya sukanya bukunya yang cetak aja gitu ya. Boleh pinjam di perpustakaan, itu juga sudah tersedia. Jadi psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami asal-usul dan sebab-sebab terjadinya perilaku dan pemikiran individu dalam konteks sosial. Merasa hampir-hampir mirip dengan beberapa ilmu sosial lain nggak? Apa? Sosiologi. Seperti tadi ya, ketika Pak Indra mata kuliah sebelumnya ya. Sosiologi apa lagi? Ilmu apa lagi yang ilmu sosial yang kira-kira beririsan begitu dengan psikologi sosial? Hukum beririsan tidak? Bisa jadi. Ekonomi? Ya, kita akan belajar ukel. Ya, tadi sebenarnya sudah bisa merayu. Iya. Ayo kembali, ayo Mas Wahid. Ya, itu adalah meeting ya. Nah, sekarang kita merayu. Nah, untuk merayu itu adalah tangannya dibawa ke dalam. 1, ukel, 2. Ya, itu adalah salah satu bentuk gerak dari tari dengan ragam namanya ukel. Ya, jadi ukel dimulai dengan tangan rayu. Kita mulai bersama-sama. 1, 2. Bisa teman-teman? Bisa. Ada yang kesulitan? Mbak Neina? Iya, ini bukan pakai telunjuk, tapi tadi pakai ya? Iya, jadi pakai jari tengah gitu ya. Ya, gitu. Jadi ini adalah contoh dari gerak. Tadi yang pertama gerak apa? Maknawi. Yang kedua murni. Ya, betul Mbak Vina. Jadi kalau meeting itu adalah salah satu pose ya, pose dalam menari itu salah satu posenya namanya meeting. Gagal fokus. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya yaitu adalah tata busana dan juga properti. Nah, semisal teman-teman nantinya akan membuat dengan tema lingkungan sekitar, berarti misalnya ingin mengambil lingkungan sekolah, karena anak kan juga akrab ya dengan lingkungan sekolah. Nah, di sini nanti akan membuat tarian berkegiatan di sekolah. Yang pertama busananya kira-kira apa nih yang dipakai untuk anak sekolah? Seragam. Iya, seragam. Jadi kalau anak sekolah yang dipakai adalah seragam ya. Jadi yang pertama yaitu menggunakan seragam. Lalu properti yang dibawa adalah ransel ataupun tas gendong ya. Nah, itu merupakan salah satu properti pendukung. Jadi misalnya nih ketika teman-teman akan membuat sebuah karya tari yang akrab dengan lingkungan sekolah, teman-teman bisa menggunakan busana dengan temanya seragam, temanya lingkungan sekolah ya, lalu menggunakan busana seragam dan selanjutnya Sepertinya in the production of speech sound there are 3 basic components atau 3 komponen utama ya. Yang pertama initiator atau yang awalnya ya, yang mengawali yaitu adalah lungs atau our paru-paru ya, paru-paru atau lungs itu yang membuat udara, oke? Dan udara itu akan naik dan diubah menjadi suara oleh vocal cords atau kita tahu pita suara ya, vocal cords yang posisinya ada di larynx, kemudian diubah bunyinya bisa p misalnya atau ke g, itu namanya adalah articulators. Oke. Nah ini if we want to see a more detailed picture about the organs of speech adalah di sini ya yang lebih detail. Nah ini mungkin kalau dilihat mungkin namanya agak asing ya, quite difficult for you. Tapi sebenarnya ini bisa kita nalar sedikit. Misalnya kalau ini kan sudah tahu ya, lip, teeth tadi benar ya, lip, teeth, kemudian tongue dan lain sebagainya kayak gitu. Oke. Nah mungkin kata-kata mulai ini ya, alveolar ridge itu mungkin agak asing. Tapi coba kalau kalian search ya dalam dictionary, ridge itu artinya apa? What is ridge? Artinya apa dalam bahasa Indonesia ridge? Ridge itu adalah bergerigi atau bergelombang. Coba if you try to feel ya, coba merasakan dengan lidah kalian yang ada di belakang gigi persis, gigi atas persis, behind your upper teeth itu agak bergelombang kan? Fat ridge, nah itu adalah alveolar ridge. Kemudian ada ke belakangnya lagi keras ya, hard
Ini adalah hard palate. Oke, nah yang belakangnya hard palate dan yang belakang sendiri lebih lunak yaitu soft palate. Oke, ini ya. Jadi di bagian rongga atas mulut itu ada alveolar ridge yang bergerigi, kemudian ada hard palate yang keras dan juga ada soft palate yang lunak. Oke. Alright. So, ini kira-kira. Nah, sekarang saya bagi ke dalam dua pasang ya. Sepasang sekarang I will put you in pairs. Kemudian kalian akan coba menjelaskan atau menggunakan tadi untuk menjelaskan ke teman. Okay. Alright, so this is the group. Silahkan bergantian dengan temannya untuk menjelaskan mengenai organs of speech yang sudah kita bahas tadi menggunakan diagram kosong ini. Ya. Okay. Sudah bisa semua ya? Easy, right? Okay. Okay, so untuk tugasnya, I will ask you to mungkin kita bahas sedikit ya. Jadi tadi sudah membahas mengenai organs of speech. Ada yang masih ingat? Is there any of you who remembers the name of organs of speech? Alveolar. Hard? Palate. Hard palate. Soft palate. Ya, oke, jangan macam. Oke, untuk tugasnya silahkan membuat video ya. Please make a video about you explaining the organs of speech using the blank diagram here, menggunakan diagram kosong ini. Kemudian kalian juga coba sebutkan huruf-huruf apa yang kira-kira bisa diproduksi dengan organs of speech tersebut. Misalnya kalau p itu kan menggunakan lips ya, upper lips, lower lips seperti itu. Okay, so before I close, any question? No? Alright. Thank you so much for coming today. Thanks for your effort. So before we finish our lesson, kita berdoa ya. Let's pray together. Pray start. Finish. Okay. Thank you everyone. I'll see you again next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kelima ya? Karena apa? Karena mendung. Ada yang kehujanan kemarin pulang? Saya. Deras sekali? Dua hari kehujanan. Kalau hujan yang ada di pikiran teman-teman apa? Dingin. Banjir. Cucian belum diangkat. Mas Ganda apa mikir? Yang di pikiran? Dingin. Oke, ada. Rumahnya di mana Mas Ganda? Saya di sekitar sini. Sekitar sini. Semarang atas ya? Iya. Kalau saya banjir sore-sore itu yang saya pikirin depan BNI itu banjir atau parkiran. Itulah kenapa di musim hujan ini saya berharap rumah teman-teman nggak ada yang kena banjir ya. Amin. Baik, semoga karena teman-teman di sini sudah bisa berkumpul, berarti yang di pikiran teman-teman ketika banjir itu membuktikan bahwa masing-masing itu punya risiko yang beda-beda ketika menghadapi hujan. Ya. Gitu kan? Nah, risiko itu sebenarnya apa sih? Ancaman, betul. Berarti belum tentu terjadi. Iya. Belum tentu kena Mas Anan. Iya, belum tentu. Baik. Tapi bisa jadi. Tapi bisa jadi. Iya, ada peluang. Ya, oke. Mari kita melihat materi kuliah kita kali ini. Kita ada di komunikasi bencana minggu ke-14 dari mata kuliah mitigasi bencana. Sebelum saya mulai kuliah ini, kenapa saya bertanya kabar, kenapa saya bertanya itu, karena saya ingin kita berdoa dulu nih sebelum kita mulai, supaya kita terbebas dari bencana hidrometeorologi yang mengancam Semarang, gitu ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Bisa mendatangkan ketidaknyamanan. Siap-siap ya. Mari kita lihat. Aduh, ternyata. Satu lagi ya. Pertanyaan saya sendiri Rawsari. Klaster di hari ini. Teman-teman tahu Januari tanggal 6 kemarin ada bencana banjir bandang di klaster Dinar Indah, Metese Tembalang.
Banjir itu datang jam 1 siang 13.00. Dalam waktu 30 menit air itu udah 2 meter. Dalam waktu 30 menit. Sayang sekali ada 1 korban meninggal. 1 korban meninggal itu karena beliau tidak bisa segera menyelamatkan diri karena menderita stroke. Dan dia posisinya terkunci. Jadi pergerakan terbatas, posisi rumah terkunci. Tidak ada yang sempat menolong. Kenapa kok tidak ada yang sempat menolong? Menurut penuturan Pak RT nih, pembelaan Pak RT-nya nih. Kenapa Bu? Karena selama ini tetangga tidak pernah tahu kalau ketika penghuni rumah yang lain, jadi itu bapak-bapak umur 50 tahun ya. Jadi ketika penghuni rumah yang lain di siang hari itu bekerja, bapak itu ditinggal tanpa pengawasan. Jadi setahu tetangga-tetangganya ada yang mengawasi gitu. Berarti ini kan risiko ya. Kita tidak pernah tahu apakah di klaster Dinar Indah hari itu, detik itu, hujan sederas itu, debit air meningkat, apakah itu akan nanti mendatangkan banjir yang tiba-tiba dalam waktu 30 menit sampai 2 meter. Sangat tidak bisa diprediksi. Nah, padahal nih, kenyataannya klaster Dinar Indah itu sudah kali ketiga mendapatkan sudah kali ketiga terjadi banjir bandang di klaster Dinar Indah. Kali ketiga loh. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Tapi apakah ada mitigasi tertentu? Pembangunannya juga mereka punya kayak swadaya gitu ya. Swadaya membangun tanggul itu cukup tinggi, tapi itu hanya pasir yang dimasukkan ke dalam karung, betul, ditumpuk-tumpuk seperti itu. Udah 3 kali kok tidak berubah perilakunya, gitu ya. Komunikasi itu kan tujuannya merubah perilaku, gitu. Yang dulunya A menjadi B. Apalagi komunikasi resiko, yang dulunya resikonya 100%, ketika dikomunikasikan paling nggak orang tahu bahwa oh saya bisa mengurangi resiko menjadi 70% misalnya. Terus kenapa sih kok menyampaikan pesan resiko itu tidak mudah menurut Mas Hanif? Menurut saya masih banyak warga yang apatis Bu, tidak peduli. Tuh, tidak peduli sama resikonya gitu. Ya. Terus menurut Mas Anan, ini orang lingkungan harusnya tahu. Drainase. Iya, Ya. itu kan resiko terjadi karena drainase. Ya. Tapi kenapa sih mengkomunikasikannya susah, Mas? Orang tahu drainasenya tersumbat, kenapa kok tidak segera ditangani? Nah, punya kesempatan masing-masing. Tuh. Balik lagi ke pembicaraan kita di awal. Masing-masing orang itu menerima komunikasi resiko itu dengan cara yang berbeda. Ada tantangannya. Kok susah sih mengkomunikasikan resiko? Karena yang pertama itu uncertainty, ketidakpastian. Ternyata ketidakpastian itu nggak cuma hubungan teman-teman ya. Bukan cuma hubungan teman-teman sama pacar, tapi ternyata komunikasi resiko bencana itu juga tidak pasti. Tidak pasti terjadi, tidak pasti terkena gempa, ya kan? Buat apa bersiap-siap kalau tidak pasti? Ada lagi tidak pasti. Justru pasti karena ketika itu datang dari Tuhan, kita nggak bisa menolak.